Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, siapa kamu? Ketika mereka melihat penampilan sebenarnya dari pria tua berambut putih ini, ekspresi kepala sekte Tanah Terkutuk dan 5 saudara seperjuangannya mulai berubah. Mereka benar-benar tidak mengenali orang ini, yang jelas-jelas memiliki kebencian dan dendam yang luar biasa bagi mereka. Hehehe, sepertinya kalian semua telah melakukan begitu banyak kejahatan dan dosa, sehingga kalian lupa apa yang telah kalian lakukan di masa lalu. Tapi itu tidak masalah, karena aku dapat mengingatkan kamu tentang apa yang telah kamu lakukan. Saat itu, kamu semua tidak berada di posisi kamu saat ini, dan kamu hanya masih murid dari Sekte Tanah Terkutuk. Mengikuti perintah, kalian semua pergi ke Tantai Family wilayah Timur Curse Domain untuk meminjam item. Namun, kamu semua gagal meminjam barang itu. Dalam kemarahan kamu membantai seluruh keluarga Tantai. Namun, pembantaian tak berperi kemanusiaan kamu terhadap keluarga Tantai dipandang sebagai layanan yang hebat. Dari situ, kepala sekte dari Sekte Tanah Terkutuk pada saat itu mulai benar-benar memelihara kamu semua. Kamu semua mulai mendapatkan perawatan dan sumber daya yang lebih baik untuk kultivasi kamu. Hanya karena itulah kamu semua berhasil bangkit dengan mantap dan mencapai tingkat pencapaian kamu saat ini, kata pria tua berambut putih itu. Keluarga Tantai, ya, aku ingat sekarang. Memang benar ada hal seperti itu. Namun, kami sudah membunuh semua orang dari keluarga Tantai. Tidak mungkin kamu adalah seseorang dari keluarga Tantai kan, kata kepala sekte Tanah Terkutuk. Saudara junior, ingatanmu sangat buruk. Saat itu, setelah kita membantai keluarga Tantai, bukankah kita membiarkan satu orang pergi? Salah satu pria tua itu berkata. Apakah kita melakukan itu? Balas kepala sekte Tanah Terkutuk yang benar-benar tampaknya tidak dapat mengingat itu. Tentu saja, itu adalah bocah cilik yang bahkan belum berusia 15 tahun, kata saudara senior itu. Oh iya, aku ingat sekarang. Memang benar kami membiarkan seorang bocah lolos. Itu adalah bocah yang sangat pengecut, dan bahkan sangat tidak berdaya. Dia benar-benar pengecut tanpa sedikit pun martabat sama sekali. Dia sangat takut pada kita, sehingga dia mengencingi celananya sendiri. Dia bahkan minum kencingnya sendiri di depan kita. Oh, jadi kamu benar-benar bocah yang meminum kencingnya di depan kita, ucap kepala The Curse Soil Sect tiba-tiba saja menyadari. Segera setelah itu, kepala sekte Tanah Terkutuk dan 5 saudara lelakinya, semuanya tertawa keras dan mengejek. Ketika pria tua berambut putih itu melihat mereka tertawa seperti ini, tatapannya menjadi lebih sedingin es. Itu karena dia jelas-jelas ingat bahwa 7 Tanah Terkutuk juga telah mengejeknya dengan cara seperti itu pada saat itu. Apakah kamu semua tahu, mengapa aku memutuskan untuk menahan penghinaan saat itu, dan bahkan meminum kencing aku untuk bertahan hidup? Tanya pria tua berambut putih itu. Itu karena kamu seorang pengecut yang hidup dengan hina, kata kepala sekte Tanah Terkutuk. Salah, karena aku, Tantai Yingming, jelas-jelas bukan pengecut yang akan bertahan hidup. Alasan aku berjuang untuk bertahan hidup adalah demi hari ini, demi membalaskan dendam klan aku. Dan, wush, setelah mengucapkan kata-kata itu, Tantai Yingming tiba-tiba menyerang. Meskipun belati di tangannya hanyalah Royal Armament, tab itu memancarkan kekuatan seorang kaisar. Saat melesat di udara, itu benar-benar mengeluarkan geraman. Kekuatannya sangat mengerikan dan melampaui imajinasi seseorang. Pada saat ini dengan kekuatan besar, Tantai Yingming menyerang orang yang paling dekat dengannya, yaitu kepala sekte Tanah Terkutuk, Sang Kun. Apakah kamu pikir kamu bisa bertarung melawan kami dengan hanya seorang diri? Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuan kamu. Kepala sekte Tanah Terkutuk itu mencibir. Kemudian, dengan 5 saudara laki-lakinya yang bersenjatakan bela diri, mereka berenam berbalik menghadap Tantai Yingming secara bersamaan.
7 orang di peringkat setengah Kaisar bela diri puncak hadir di lokasi yang sama saat mereka bertarung. Kekuatan mereka luar biasa. Jika bukan karena faktanya bahwa ruang tahanan itu sangat kuat dan stabil, maka hanya kekuatan mereka yang bisa menghancurkannya. Namun hal yang layak disebutkan adalah, bahwa tidak peduli seberapa intens mereka bertarung satu sama lain, mereka semua sengaja melindungi Tantai Sue. Bahkan tidak satu serangan pun diizinkan untuk mencapai Tantai Sue. Dari sini saja dapat dilihat betapa berharganya bakat Tantai Sue bagi Sekte Tanah Terkutuk. Meskipun mereka tahu bahwa Tantai Sue ingin membunuh mereka, tapi mereka masih tidak mau melukainya, dan masih ingin membuatnya menyerah lalu bergabung dengan Sekte Tanah Terkutuk mereka. Benar saja, para jenius sangat berharga di Tanah Suci Martialism. Bahkan kekuatan yang gila seperti Sekte Tanah Terkutuk tidak mau menghancurkan jenius, dan sebaliknya ingin jenius itu digunakan oleh mereka. Chu Feng, tampaknya temanmu ini sengaja membiarkan dirinya ditangkap untuk memancing 7 tanah terkutuk ke satu tempat, itu demi membalas kebencian setelah pemusnahan keluarganya. Transmisi suara Miao Renlong memasuki telinga Feng. Tantai Yingming itu sangat kuat. Meskipun mereka semua berada di peringkat setengah Kaisar Marsial Puncak, tapi dia sebenarnya mampu bertarung melawan mereka berenam sendiri tanpa dirugikan sedikit pun. Faktanya, dia bahkan memiliki sedikit keuntungan melawan mereka dalam hal pertarungan. Dengan kekuatannya, dia mungkin bisa menjadi kaisar bela diri dalam 1000 tahun, kata Hong Qiang. Pada saat ini, meskipun Master Aliansi Spiritualis Dunia tidak mengatakan apa-apa, dia mengangguk berulang kali. Ternyata, meskipun mereka bertiga telah membentuk formasi spiritual untuk menyegel wilayah ini, tapi mereka masih fokus pada situasi di dalam ruangan tahanan juga. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Pertempuran di dalam ruang tahanan itu tumbuh semakin kuat. Banyak jimat kertas yang berbeda-beda ditembakkan, dan masing-masing dari mereka berisikan elemen yang berbeda. Itu ada kilat, api, angin, dan segala macam elemen lainnya meledak di dalam ruang tahanan kecil itu. Namun, terlepas dari apakah itu angin atau kilat, tidak ada dari mereka yang bisa melukai Tantai Yingming. Dia seperti hantu, itu ketika dia berkeliling di sekitar 6 orang yang tersisa dari Curse Soil 7, dan melepaskan serangan balik tanpa henti. Hei 7 tanah terkutuk, hanya ketika kalian bertujuh hadir, maka kamu akan menjadi yang terkuat. Tapi ketika kehilangan satu, kamu semua tidak lebih dari 6 anjing menggonggong yang tidak mampu menggigit. Tantai Yingming mencibir dan Tantai Yingming tampak sangat emosional. Itu karena dia telah menunggu hari ini selama ribuan tahun. Hari ini, dia akhirnya bisa membalaskan dendam keluarganya. Jadi kamu benar-benar menyelinap untuk menyerang saudara ketujuh kita, karena kamu takut dengan formasi pembantaian 7 tanah terkutuk kita. Kamu benar-benar tercela. Ucap kepala Sekte Tanah Terkutuk yang akhirnya menyadari. Tercela, bagaimana mungkin aku bisa membandingkan dengan kamu semua? Tantai Yingming bertanya dengan dingin. Memang benar, kamu tidak dapat dibandingkan dengan kami. Lagi pula, kamu tidak lebih dari sampah yang minum kencing sendiri. Bahkan ingin bertarung melawan kita, kamu masih terlalu kekurangan. Kepala Sekte Tanah Terkutuk itu mencibir. Kemudian, dia berteriak. Saudara ketujuh, berapa lama lagi kamu berencana untuk berpura-pura mati? Teriaknya. Setelah kepala Sekte Tanah Terkutuk menyelesaikan kata-kata itu, tetua dari Majelis Suci Tanah Terkutuk dan merupakan salah satu dari 7 tanah terkutuk, seseorang yang dantiannya ditikam oleh Tantai Yingming, sebenarnya dia berdiri kembali. Kamu masih hidup. Melihat itu, Tantai Yingming segera terpana. Belatimu mendarat tepat pada sasaran. Metode kamu itu benar-benar kejam. Tapi sayangnya, aku adalah orang yang memiliki 2 dantian. Dengan hanya 1 dantian yang lumpuh, aku masih akan baik-baik saja. Tidak hanya aku tidak akan mati, kultivasi aku juga akan tetap ada bersama aku, ucap saudara ketujuh dari 7 tanah terkutuk itu mulai tersenyum dengan aneh. Saudara senior, mari kita buat formasi, tambahnya. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, saudara ketujuh Curse Soil 7 mengeluarkan sebuah gulungan.
Saat dia membuka gulungan itu, jimat-jimat terlihat dan menutupi seluruh gulungan. Kemudian, dia membungkus gulungan itu di pinggangnya. Pada saat ini, gas ungu gelap yang aneh dikeluarkan dari tubuhnya. Seluruh auranya juga menjadi jauh lebih menakutkan. Seolah-olah dia sekarang bukan manusia sama sekali, tetapi sebaliknya adalah iblis yang akan membunuh orang dan membawa malapetaka ke dunia. Formasi pembantaian 7 tanah terkutuk. Setelah itu, kepala sekte tanah terkutuk dan 5 bersaudara lainnya juga mengeluarkan gulungan yang sangat mirip dengan gulungan saudara ketujuh mereka dari kantong penyimpanan mereka. Kemudian seperti saudara ketujuh mereka juga membungkus masing-masing gulungan di pinggang mereka. Ketika aura 7 tanah terkutuk semuanya diubah, gulungan di sekitar pinggang mereka benar-benar mulai bersinar dengan cahaya berwarna ungu gelap. Pada saat ini, aura mereka bertujuh langsung melonjak. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga Chu Feng yang berada di luar ruang tahanan yang tidak bisa merasakan kekuatan mereka, dan hanya bisa melihat dengan matanya, dia pun merasakan perasaan mati karena lemas. Itu sangat kuat. Bahkan hanya dalam sekejap, 7 tanah terkutuk tampaknya telah melepaskan diri dari puncak setengah marsial kaisar, dan melangkah ke ranah marsial kaisar. Untungnya, Chu Feng telah melihat kaisar marsial yang sebenarnya sebelumnya. Dengan demikian, meskipun aura dari 7 tanah terkutuk telah ditingkatkan menjadi sesuatu yang sangat kuat, Chu Feng masih mampu menentukan bahwa masih ada kesenjangan besar antara mereka dan kaisar marsial yang sesungguhnya. Mereka masih belum menjadi kaisar bela diri yang asli. Seperti sebelumnya, mereka masih hanya setengah kaisar bela diri. Namun, Chu Feng bisa melihat ketakutan dan kegelisahan di mata Tante Yingming itu. Ini berarti bahwa Tante Yingming menjadi takut pada mereka. Faktanya bahwa ia menjadi takut, itu berarti bahwa ia bukan tandingan bagi 7 tanah terkutuk. Dan, wush, tiba-tiba saja, 7 tanah terkutuk menyerang bersama-sama. Masing-masing dari mereka mengeluarkan jimat kertas. 7 jimat kertas mereka menyatu menjadi satu. Setelah jimat kertas menyatu bersama, mereka benar-benar membentuk palu raksasa berwarna ungu gelap. Dengan gas ungu gelap, palu itu menabrak Tante Yingming. Erten tabu, pertahanan Buddha emas, ucal Tante Yingming. Melihat itu, Tante Yingming segera mengumpulkan kekuatan bela diri ke tangannya, dan melepaskan keterampilan bela diri. Itu adalah Buddha emas terang dan mempesona. Meskipun Buddha tidak terlalu besar, tapi itu tampak sangat sakral karena melindungi Tante Yingming. Ini adalah keterampilan bela diri defensif, dan keterampilan bela diri pertahanan yang sangat kuat. Chu Feng bisa mengatakan bahwa, sebelum keterampilan bela diri defensif itu, tebasan ke-9 cakrawalanya hanya akan mampu menggelitiknya, dan tidak dapat merusaknya sedikit pun. Digunakan oleh Tante Yingming yang merupakan puncak Half Martial Emperor, keterampilan bela diri ini sangat menakutkan. Kekuatan pertahanan yang dimilikinya ini cukup kebal juga. Dan, boom! Tepat pada saat ini, palu ungu gelap yang dilepaskan oleh 7 tanah terkutuk telah menabrak Buddha emas itu. Setelah ledakan keras, Buddha emas yang tampak kebal itu benar-benar hancur berantakan. Ini bukan karena pertahanan Buddha emas itu lemah. Tapi sebaliknya, itu karena palu ungu itu terlalu ganas. Setelah palu itu menghancurkan Buddha emas, palu itu diangkat kembali. Kemudian, palu itu berubah menjadi sinar ungu gelap, dan kemudian menabrak dada Tante Yingming. Bang! Setelah palu ini mendarat, palu itu benar-benar berhasil menghancurkan dada Tante Yingming. Tidak hanya Tante Yingming menghantam dengan kejam ke dinding ruang tahanan, dia bahkan memuntahkan seteguk darah. Itu juga bukan karena Tante Yingming lemah. Tapi sebaliknya, palu itulah yang terlalu kuat. Palu itu mengandung semacam kekuatan khusus. Pada saat ini, kekuatan itu mendatangkan malapetaka di seluruh tubuh Tante Yingming. Para senior, itu tidak baik. Tante Yingming itu dalam bahaya. Melihat adegan ini, Chu Feng segera berbalik ke arah Dugu Xing Feng dan yang lainnya untuk meminta bantuan. Namun, teriakan minta tolong Chu Feng ditolak oleh Master Aliansi Spiritualis Dunia, Miao Renlong, Hong Qiang, dan Dugu Xing Feng. Tidak, pembentukan formasi belum lengkap.
Kita tidak bisa bertindak ceroboh. Kalau tidak, jika kita ingin muncul, Sang Kun dan yang lainnya pasti akan memberi sinyal untuk meminta bala bantuan. Pada saat itu, maka semua upaya kami akan sia-sia, ucap Master Aliansi Spiritualis Dunia. Tapi jika kita tidak bertindak sekarang, Tantai Yingming akan berakhir dengan sekarat, kata Chu Feng melalui transmisi suara. Chu Feng, tenanglah, dia Tits akan mati. Dengan kekuatan 7 tanah terkutuk saat ini, jika mereka ingin membunuhnya, mereka hanya bisa melakukannya dengan serangan palu seperti sebelumnya, kata Master Aliansi Spiritualis Dunia. Betul, jika dilihat dengan cara 7 tanah terkutuk melakukan hal-hal itu, mereka hanya merencanakan untuk menyiksa Tantai Yingming itu, tambah Miao Renlong. Karena itu masalahnya, dia dapat menggunakan tubuhnya untuk menunda waktu bagi kita. Karena bagaimanapun, pembentukan formasi akan segera selesai, kata Hong Qiang. Mereka bertiga mampu mengatakan bahwa 7 tanah terkutuk belum berencana untuk membunuh Tantai Yingming. Tapi sebaliknya, mereka berencana untuk menyiksanya. Apa yang dimaksud Hong Qiang dan yang lainnya adalah, mereka hanya membiarkan 7 tanah terkutuk menyiksa Tantai Yingming. Kemudian untuk menggunakan waktu ketika Tantai Yingming disiksa, mereka akan menyelesaikan pembentukan formasi mereka. Tampaknya ini adalah satu-satunya pilihan. Kita harus membiarkan Tantai senior ini menderita, gumam Chu Feng. Chu Feng merasa apa yang dikatakan Hong Qiang dan yang lainnya memang masuk akal. Meskipun akan sangat menyakitkan untuk disiksa, tapi itu semua akan baik-baik saja selama dia tidak mati. Jika Hong Qiang dan yang lainnya bertindak sekarang, 7 tanah terkutuk akan meminta bala bantuan. Pada saat itu, semua upaya yang mereka habiskan untuk menyusup secara diam-diam ke tempat ini akan sia-sia. Bajingan kecil, kami membiarkanmu hidup dengan kebaikan kami pada saat itu. Namun, bukan saja kamu tidak tahu bagaimana membalas kami atas rahmat kami, tapi kamu bahkan membalas kebaikan kami dengan kebencian. Maka hari ini, aku akan memotong gulma dan menghilangkan akarnya. Aku akan membunuhmu sampah yang tidak berguna. Saudara ketujuh dari 7 tanah terkutuk itu berjalan ke arah Tantai Yingming, dan berbicara dengan cara yang kejam. Saudara ketujuh, tunggu sebentar. Jangan bunuh dia. Tepat pada saat ini, kepala sekte tanah terkutuk berbicara untuk menghentikannya. Dia berjalan ke arah Tantai Yingming, lalu mengambil jimat dan meletakkan di atasnya. Kresek-kresek, jimat itu langsung berubah menjadi bola api setelah ditempatkan di Tantai Yingming. Segera, Tantai Yingming menjadi benar-benar tertutup api. Namun, bahkan dalam situasi seperti ini, Tantai Yingming tidak mengucapkan sepatah kata pun atau bergerak sama sekali. Itu seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Mendengus. Kepala Deker Soil Sect mendengus dingin. Kemudian, dia mengambil jimat kertas lain dan meletakkannya di Tantai Yingming. Setelah jimat kedua ditempatkan, api di tubuh Tantai Yingming langsung padam. Pada saat ini, daging Tantai Yingming sudah hangus, dan bau tidak sedap keluar dari seluruh tubuhnya. Dia benar-benar hangus. Aku akan melihatnya, apakah kali ini kamu masih bisa menanggungnya atau tidak. Ketika kepala sekte-sekte tanah terkutuk berbicara, dia mulai membentuk segel tangan dengan satu tangan. Segera, jimat kertas yang ada di Tantai Yingming mulai bersinar terang. Kemudian, kelabang hijau yang tak terhitung jumlahnya mulai merangkak keluar dari jimat kertas itu. Tidak hanya mereka kelabang yang berwarna hijau, mereka bahkan memancarkan gas hijau. Itu adalah gas beracun yang sangat ganas dan berbahaya. Setelah kelabang hijau itu merangkak keluar dari jimat kertas, mereka mulai merangkak di sekitar tubuh Tantai Yingming. Setelah itu, mereka mulai menggali ke dalam tubuh Tantai Yingming. Menjerit. Pada saat ini, Tantai Yingming menjerit sangat menyedihkan. Meskipun dia adalah puncak Grand Half Martial Emperor, tapi dia masih sangat kesakitan sehingga dia mulai berguling-guling di tanah. Dari sini bisa dilihat, betapa sulitnya mentolerir rasa sakit itu. Nona Tantai, serangga yang disebut Centipedes itu adalah racun dunia bawah. Lipan racun dunia bawah ini tidak hanya memakan orang, tapi juga tidak menggigit orang.
Namun, mereka memiliki sifat khusus. Itu artinya, mereka gemar menyembunyikan diri di dalam tubuh orang, dan terus-menerus menyiksanya dengan gas beracun sampai orang yang tersiksa meninggal karena kesakitan. Saat ini, racun di tubuh bajingan kecil itu baru mulai menyebar. Jadi, rasa sakit yang dia alami sekarang tidak berarti banyak. Namun seiring berjalannya waktu, racunnya akan meningkat. Pada saat itu, rasa sakit yang akan ia alami akan melampaui imajinasi seseorang. Hanya memikirkan tentang rasa sakit semacam itu, ini membuatku menggigil, kepala Deker Soilsek berkata kepada Tante Sue dengan senyum berseri-seri. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Tante Sue. Tante Sue ini adalah orang yang pintar. Dia bisa mengatakan bahwa kepala sekte tanah terkutuk menggunakan Tante Yingming untuk mengancamnya. Anak yang pintar, aku suka gadis pintar sepertimu. Apa yang aku inginkan darimu sangatlah sederhana. Makanlah ini, lalu perbaiki, jawab kepala sekte. Kepala sekte tanah terkutuk mengeluarkan jimat kertas khusus. Kertas jimat itu adalah sebuah tanda yang seperti serangga. Selanjutnya, jimat kertas memancarkan cahaya ungu gelap. Hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang, orang dapat mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang baik. Sue-er, kamu tidak harus mengambil itu. Itulah jimat wayang sekte terkutuk. Selama kamu mengambilnya dengan sukarela dan kemudian memperbaikinya, kamu akan menjadi boneka mereka dan tidak akan pernah lagi memiliki kesadaran kamu sendiri, teriak Tante Yingming sambil menjerit kesakitan. Betul sekali. Apa yang dia katakan memanglah benar. Namun, ini adalah satu-satunya cara bagi kamu untuk menyelamatkannya. Apakah kamu mau makan itu, ataukah melihatnya mati di depan kamu? Terlepas dari dua opsi itu, maka tidak ada pilihan ketiga, kata kepala sekte tanah terkutum dengan cara yang sangat sengit. Tidak, kamu salah. Itu bukan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Tante Yingming. Masih ada pilihan lain yang tersedia untuk Tante Sue. Tepat pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari luar ruang tahanan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.